Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke, mungkin masih ada Sore yang, Bu, masih meeting nih Bu. ya nggak apa-apa sambil mendengarkan aja ya Mas ya. Mungkin yang lainnya saya ya masih ini ya, masih catch up yang penting. Jadi teman-teman karena kita kan sebenarnya materi kita udah habis. Jadi dari 2 minggu terakhir kemarin kan saya berikan ke teman-teman studi kasus yang nanti akan nyambung dengan penjelasan tugas akhir kita. Jadi nanti tugas akhir kita itu dilakukan selama kurang lebih 4 minggu ya berarti sama minggu ini kurang lebih 4 minggu. Nanti teman-teman silahkan mengerjakannya berkelompok karena kalau misalnya sendiri-sendiri kayaknya terlalu kasihan ya, maksudnya terlalu berat juga. Tapi sebenarnya sih tidak terlalu berat. Jadi teman-teman tidak ada ngodingnya, tidak ada bikin sistem informasi atau macam-macamnya, tapi teman-teman menggunakan platform yang sudah ada. Nah, nanti kita bahas seperti apa tugasnya, terus nanti kira-kira teman-teman mengerjakannya seperti bagaimana, dan nanti karena kita kan tidak bisa pertemuan setiap minggu ya, jadi karena nanti ketemunya lagi di pertemuan ke-15 dan 16 itu udah UAS. Berarti nanti kita di pertemuan ke-15 aja udah yang update last progress-nya dengan presentasi. Nah, nanti setiap progresnya di pertemuan 13 dan pertemuan 14 nanti teman-teman akan mengupload progresnya nyampe mana aja, tapi nggak harus sampai selesai gitu. Jadi dikerjakannya secara mencicil di setiap pertemuannya gitu. Mungkin saya langsung ini aja ya, saya share ke teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Untuk kelompok saya bikinnya juga masih saya bebaskan teman-teman mau sekelompok sama siapa ini untuk presensi ya. Presensi udah otomatis masuk dari Zoom. Ini saya share screen dulu sebentar. Nah ini, jadi teman-teman udah bisa lihat ya di materi ada tugas kelompok. Ini akan dilakukan secara berkelompok pasti di mana terdiri dari 2 orang. Nanti kita lihat sebentar. Oke, kita lihat. Jadi tugasnya itu kita akan membuat simulasi implementasi knowledge management berbasis teknologi digital dan juga AI. Nah, kan kemarin teman-teman udah baca 2 paper yang saya berikan ya di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-10 dan 11. Itu bisa dijadikan acuan juga, kira-kira teman-teman mau mengerjakan apa, tapi nanti kita lihat juga yang paling mudah atau paling simpelnya kira-kira yang bisa teman-teman implementasikan itu seperti apa. Nah, kita lihat. Oke, untuk tujuannya, jadi sebenarnya tujuan pembelajaran ini adalah teman-teman akan mampu memahami dan menerapkan konsep manajemen pengetahuan atau knowledge management menggunakan teknologi digital yang sudah ada ya, yang tersedia secara online. Itu bisa teman-teman akan melakukan analisisnya menggunakan pendekatan berbasis model-model yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sebelum UTS juga kita udah tahu, ada Sechi, ada Spiral Nanaka, atau Van Grok and Roos. Nanti kita lihat teman-teman kira-kira akan menggunakan pendekatan seperti apa. Di mana biasanya kalau perusahaan sih paling banyak pakainya Sechi ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga, misalnya mau pakai spiral atau mau pakai Von Grove juga nggak apa-apa. Kemudian setelah itu kita lihat deskripsi tugasnya. Jadi ini saya sengaja bikin nomor. Jadi nomor di sini sebenarnya nanti ada maksudnya juga. Nanti teman-teman di minggu ke-13 misalnya mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 atau nanti kita lihat seperti apa di bawah gitu ya. Untuk deskripsi tugasnya, teman-teman diminta untuk membuat kelompok yang terdiri dari 2 orang. Karena di sini kan ada 8 orang ya di kelas knowledge management. Ada 8 orang di kelas ini. Silahkan dibagi per 2 orang. Dimana saya sih kemarin lihat udah ada beberapa yang ngisi juga. Nanti silahkan dilengkapi, silahkan dibuka juga. Setelah ini kita bisa cek juga ya. Jadi nanti per kelompoknya silahkan dikerjakan per 2 orang. Jadi kita akan punya 4 kelompok. Nah itu akan dipresentasikan dalam 1 hari di pertemuan ke-15. Dan waktunya hanya di pertemuan ke-15. Karena kita nggak ada waktu lagi. Jadi otomatis kalau misalnya tidak mengerjakan proyek ini, karena proyek ini akan saya selaraskan dengan UAS. Jadi nanti kalau misalnya nggak presentasi di tanggal 15, ya berarti presentasi di pertemuan ke-16-nya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tanggal 15-nya sudah selesai, berarti nanti UASnya sudah tidak usah mengerjakan lagi. Kayak gitu. Kemudian pilih platformnya. Silakan teman-teman memilih platform digital yang bisa digunakan untuk mendukung KM-KM yang sudah ada ya. Contohnya teman-teman bisa pakai Notion, Trello, Google Workspace, atau mungkin Google Drive. Intinya kalau Notion, Trello, Google Workspace itu kan bisa digunakan untuk pembagian tugas secara bersama atau file sharing. Itu bisa dilihat dari itu ya, Notion, Trello, atau Google Workspace. Nanti kelihatan
mengerjakannya seperti apa gitu. Kemudian teman-teman juga bisa memanfaatkan AI tools seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan lain-lain silahkan digunakan. Itu biasanya bisa digunakan untuk knowledge extraction atau summarization dari file-file PDF. Jadi misalnya knowledge sharingnya mengenai PDF itu silahkan di summary menggunakan ChatGPT atau Gemini. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan GitHub, di mana GitHub itu biasanya kan digunakan sebagai ini ya, satu platform yang digunakan untuk membagi code ya. Jadi kita bisa menaruh code kita di sana dan juga bisa dibagi pakaikan ke orang lain lagi gitu. Kemudian yang terakhir teman-teman bisa menggunakan Discord atau Slack di mana biasanya platform ini digunakan untuk sharing berbasis komunitas. Biasanya bisa untuk ngobrol, bisa untuk meeting dan lain-lain gitu ya. Itu pakai Discord atau Slack. Nah, untuk tugasnya silakan teman-teman pilih platform digitalnya yang akan digunakan itu apa. Akan ada nilai tambahan ketika teman-teman bisa menggabungkan dari beberapa platform-platform ini. Jadi misalnya untuk pembagian tugasnya teman-teman menggunakan Google Workspace. Kemudian untuk ekstraksi atau summarisasi PDF, teman-teman menggunakan Gemini misalnya. Atau kalau misalnya ada yang punya tugas-tugas mata kuliah sebelumnya, itu ada codingnya, silakan sebagai simulasi masukkan ke GitHub. Nanti kita akan, tugas akhirnya kita nanti outputnya dalam bentuk laporan, jadi teman-teman screenshot aja gitu. Dan membagi linknya gitu aja. Kemudian poin ketiga adalah teman-teman diminta untuk mendesain skenario knowledge sederhana, knowledge management yang sederhana, yang case study atau berbasis pada kasus. Contohnya, ini saya kasih 3 contoh ya, tapi nanti teman-teman silahkan di luar ini cuma buat pancingan aja, jadi teman-teman ada ide. Yang pertama contohnya teman-teman bisa membuat contoh komunitas digital dan mendokumentasikan serta membagikan pengetahuan dari internalnya. Jadi di sini contohnya teman-teman bikin satu komunitas digital mengenai satu hobi yang sama gitu. Nah, nanti ada kayak acara-acaranya apa didokumentasikan, silahkan misalnya foto kegiatannya dimasukkan ke Trello atau dimasukkan ke Google Drive atau apa. Kemudian untuk ChatGPT-nya silahkan kayak agenda ini dibikin summary-nya atau notulensinya menggunakan ChatGPT atau Gemini dan lain sebagainya. Kemudian contoh sebuah kelompok mahasiswa yang ingin mengatur knowledge base untuk riset tugas akhir. Nah, ini bisa juga digunakan. Jadi misalnya contohnya teman-teman itu kan berdua ya dalam satu tim. Nah, misalnya dalam satu tim itu satu orangnya mengerjakan back end, satu orangnya yang mengerjakan front end, di mana teman-teman diminta untuk membuat satu workspace dulu, yaitu Google Workspace atau Notion, kira-kira si A mengerjakan front end-nya dan si B mengerjakan back end-nya, di mana nanti setelah itu, misalnya yang bagian back end akan eh, mengupload code-nya itu di GitHub. Nanti silahkan dimasukkan linknya ke Notion-nya atau ke Google Drive-nya. Seperti itu ya contoh kombinasinya. Kemudian yang terakhir, contohnya lagi startup kecil yang butuh membangun sistem pelatihan digital. Berarti basisnya learning management system juga ya, kayak LMS gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan ide-ide ini kira-kira yang cocok seperti apa. Atau mau di luar ini pun yang nggak masalah, karena ini hanya untuk pancingan. Jadi teman-teman silahkan jadi ada gambaran kira-kira akan membuat apa. Yang pertama sih pasti bikin kelompoknya dulu ya. Kemudian yang keempat, setelah teman-teman tahu teman-teman akan membuat apa, terus platformnya apa, teman-teman diminta untuk menganalisis. Jadi tujuannya adalah, misalkan teman-teman sistem informasi di sini kan kuat untuk analisisnya ya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menganalisis bagaimana pengetahuan itu diciptakan dan dikonversi dengan bantuan tadi platform-platform yang tersedia dan juga AI tools yang bisa teman-teman rujuk. Nah, dengan merujuk pada model KM, contohnya menggunakan model Sechi, nanti teman-teman jelaskan kayak model sesinya itu berperan di sebelah mana, prosesnya seperti apa, konversi pengetahuannya seperti apa, silahkan dianalisis dan dikerjakan. Begitu. Kemudian yang kelima, silahkan teman-teman nanti membuat mock-up atau simulasi detail sederhananya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman nanti akan diminta membuat laporan setiap minggunya ya, 13, 14, 15 sampai presentasi. Itu nanti teman-teman bisa mengerjakannya, contohnya screenshot di workspace digitalnya. Atau screenshot dari misalnya teman-teman bikin workflow, berarti struktur knowledge base-nya atau workflow-nya di screenshot silahkan seperti apa, atau dokumentasi AI assist workflow. Nanti teman-teman dimasukkan juga prompt-nya apa, misalnya menggunakan Gemini, menggunakan ChatGPT, silahkan ditunjukkan buktinya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakannya, bisa membuat desainnya menggunakan Canva, Figma, atau Google Slides. Terserah teman-teman ya, itu untuk presentasinya. Maksudnya untuk ya present ke sayanya, bisa belum dalam bentuk Canva, Figma, atau Google Slides. Semenarik mungkin, begitu. Kemudian ini untuk output tugas yang tadi saya
bicarakan. Jadi output tugasnya kita ada 3 poin ya. Yang pertama, laporan progres per minggu di setiap pertemuan. Itu tadi karena kita tidak bisa ada online meeting setiap minggu. Jadi nanti di pertemuan ke-13 akan ada laporan kemajuan di deskripsi tugas 1 sampai 3. Tadi kan ada nomornya ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu apa? Ada poin-poinnya, silahkan nomor 1 sampai 3 itu di pertemuan ke-13. Di pertemuan ke-14 ada laporan kemajuan deskripsi nomor 4. Kemudian di pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir itu silahkan laporan kemajuan di deskripsi tugas nomor 5 dan keseluruhannya gitu ya. Jadi laporan akhir kelompoknya itu nanti akan terdiri dari 7 halaman yang berisi gabungan dari deskripsi 1 sampai 5. Nah, itu akan berisi penjelasan platform dan fungsinya apa. Kemudian ada skenario kasusnya teman-teman itu apa, kayak tadi misalnya bimbingan mahasiswa riset bersama atau macam-macamnya. Kemudian ada analisis proses knowledge manajemennya berdasarkan model yang dipilih. Seperti tadi misalnya modelnya SECI, silahkan dianalisis seperti apa konversi pengetahuannya, seperti apa bagi pakaikannya, seperti itunya silahkan dianalisis. Dan yang terakhir, simulasi penggunaan. Itu silahkan dokumentasinya ya berupa tadi ya screenshot atau mockup, bisa menggunakan Figma, bisa menggunakan Google Slides, bisa menggunakan Canva, terserah teman-teman. Nah, jadi nanti outputnya berupa seperti ini dan juga ada slide presentasi kelompok. Slide-nya silahkan dibuat 6 sampai 8 slide aja, jangan banyak-banyak. Dan dipresentasikan pada pertemuan ke-15 di tanggal 9 Juli 2025. Nilai ini juga akan saya gunakan sebagai nilai UAS. Nah, nanti tugas-tugasnya itu akan saya masukkan juga ke nilai tugas. Kira-kira untuk tugasnya seperti itu. Ini contoh ide lainnya ya. Teman-teman mungkin bisa menggunakan ini sebagai acuan. Contohnya, ini teman-teman akan menggunakan ChatGPT yang bisa membantu mengekstrak pengetahuan dari dokumen panjang dan membangun sistem tanya jawab internal. Ini misalnya teman-teman bekerja di satu startup dan diminta untuk membuat frequently asked question atau FAQ. Itu silahkan teman-teman bisa menggunakan platform pertama AI Tools, AI Tools-nya pakai ChatGPT untuk mengekstrak pengetahuan. Satu. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menggunakan Notion sebagai knowledge base kolaboratifnya di mana antar satu orang dengan orang lainnya kan berdua ya tadi ya. Itu menggunakan Notion untuk satu tempat workspace kolaboratifnya. Nah, setelah itu buatlah struktur seci modelnya seperti bagaimana knowledge sharing dilakukan dengan AI Assist dan juga kolaborasi bisa menggunakan Google Docs. Nah, ini contoh yang menggunakan multi platform ya. Kemudian ini tadi ada poin plus jika teman-teman bisa menggabungkan antara platform digital. Jadi kayak tadi misalnya pakai Notion, pakai ChatGPT, masih pakai Google Docs, itu nanti akan lebih baik. Dan dibuktikan dalam screenshot atau mockup seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk tugasnya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman. Untuk yang sebentar. Untuk yang per kelompok saya share ya. Jadi sudah ada yang mengisi juga. Nanti teman-teman silahkan diisi lagi. Nah ini udah ada yang ngisi Mas Dwi Aji. Jadi ngisinya ke bawah ya. Jadi misalnya kelompok 1 berarti Mas Dwi Aji Pangestu dan Mas Handoko Dani Abdul Majid. Kelompok 2 Mas Uli Nuha nanti silakan di bawahnya siapa. Terus nanti misalnya di sini ada Mbak Nuriani bersama Mbak Saida Naura Nabila misalnya. Begitu. Terus ada nanti Mbak Salsa atau Mbak Salsa silakan sama Mas Uli Nuha. Begitu silahkan dituliskan dulu karena itu untuk yang materi untuk yang tugas yang pertama ya, yang deskripsi nomor 1. Silahkan ditulis dulu teman-teman. Saya membebaskan aja mau sama siapa temennya, maksudnya timnya mau sama siapa. Kita hanya sampai kelompok 4 ya, karena cuma 8 orang di kelas SI ini. Silakan antara Mbak Saida atau Mbak Salsa. Kira-kira tugasnya itu dulu nanti mungkin bisa langsung kontak ya antara teman anggotanya. Nanti jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya. Sambil mencari-cari ide. Apakah ada yang mau ditanyakan?
Oh ya, untuk format pengumpulan progresnya di pertemuan ke-13 dan 14 dan 15 juga, nanti akan saya bikinkan kantong tugasnya ya. Jadi silakan teman-teman menguploadnya di situ aja, di satu kantong itu. Nanti sesuai yang tadi diucapkan bahwa kalau misalnya pertemuan 13 berarti poin 1 sampai 3 silakan dibuat dalam bentuk Word-nya dulu, hanya laporan progres. Seperti apa, silakan ditulis begitu. Adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Atau tentang 2 paper minggu lalu kalau ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas semuanya? Dikerjakannya secara kelompok ya, jangan individu ya. Ini apakah ada di satu grup semua? Maksudnya di satu grup ada semua nggak orangnya, 8 orang? Oke, mungkin bisa diisi dulu ya Mbak Salsa dan Mbak Sayida, silahkan. Atau Mbak Salsa dan Mbak Sayida mau jadi satu kelompoknya? Mungkin karena teman-teman udah kebiasaan nggak ada tatap muka kali ya, jadi kelasnya sangat sepi ya. Betul, Bu. Mm-mm. Jadi kurang interaktif gitu. Iya, betul. Mm-mm. Tapi sebenarnya teman-teman tuh lebih suka emang yang hanya ada di LMS atau tatap muka? Sebenarnya lebih enak tatap muka sih, Bu. Mungkin kalau pas lagi ada kegiatan aja mungkin ya. Cuman kalau tatap Hmm. muka mungkin lebih enak sih interaktifnya gitu, Bu. Betul, saya juga sebenarnya ngerasain kayak gitu. Cuman kalau di kelas saya yang lain kan karena orangnya juga beda ya, masa jumlahnya juga banyak. Jadi masih lumayan ramai. Tapi kalau kadang ada yang sepi banget juga ya, bingung juga sayanya jadinya. Gitu. Nanti di pertemuan ke-15 gantian teman-teman yang pesan ke saya ya. Siap, Bu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung aja. Udah itu ya Mbak Nuryani bareng Mbak Sayida ya. Siap. Nanti kelas hari ini silahkan sisanya silahkan teman-teman saling kontak. Udah pada punya kontaknya masing-masing. Di grup paling nanti cek Mm-mm. nomornya. Nanti silahkan kontak. Berarti Mbak Salsa silahkan ya sama Mas Ulin ya. Atau sebenarnya sih masih ada lagi Mas Lusmareto dan satunya siapa saya lupa. Muhammad Azam Sidki ini tapi ini juga nggak ikut UTS, saya juga nggak tahu dan nggak ada info ke saya juga. Mungkin saya nggak tahu, mungkin nggak dilanjutkan di kelas ini atau bagaimana. Nanti berarti Mbak Salsa sih amannya sih mending sama Mas Ahmad Ulinuh aja. Maksudnya memang orangnya ada gitu. Atau kalau misalnya mau dikontak Mas Lus Mareto dan Mas Muhammad Azamnya juga nggak apa-apa sih. Oke, kurang lebih mungkin kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, tapi udah jelas ya. Maksudnya tugasnya apa kan udah teman-teman udah ada bayangan ya kira-kira mau ngapain-ngapainnya dan kerjainnya seperti apa kan udah ada bayangannya ya. Aman ya kalau misalnya nanti bingung kayak harus bagaimana format mengerjakannya atau misalnya eh, belum dapat idenya atau apa silahkan komunikasi ke saya langsung aja nggak apa-apa. Nanti Mas Dwi silahkan kasih nomor saya ke yang mau konsultasi Siap, Bu. atau via email juga nggak apa-apa juga. Oke Mbak Salsa masih di jalan nanti silakan diisi aja ya Mbak. Silakan mau sama Mas Ulin atau bikin sendiri.
Nanti mau diinfokan juga ke temen yang nggak join hari ini bahwa itu ya tadi karena itu sebagai penilaian UASnya dan juga tugas. Jadi nanti yang pertemuan 13-14 itu saya jadikan tugas, yang 15 jadi UAS. Kalau misalnya nilainya teman-teman udah passing grade semua, ya udah berarti teman-teman gak usah ikut UAS. Jadi ya udah nilai UASnya saya ambil dari situ aja gitu. Nanti kalau misalnya masih belum bisa presentasi, silahkan di yang pertemuan ke UAS gitu. Tapi kalau misalnya udah bisa presentasi semua, berarti kita UAS nggak ada pertemuan, kita cuman upload laporannya aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kita lihat ke depannya ya, kira-kira apakah teman-teman bisa menggunakan yang model seperti itu atau misalnya memang harus mengerjakan soal lain. Nanti kita sambil evaluasi sambil jalan. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan lagi? Kayaknya yang ikut Zoom hari ini aman semua ya UTS-nya ya. Aman sih, Bu. Oke, soalnya ada beberapa yang itu tadi ya yang nggak UTS dan nggak confirm ke saya juga. Jadi ya nilainya sampai sekarang nggak ada, makanya belum saya input juga ke teman-teman di sistem. Nilainya bisa dilihat di mana ya, Bu? Ada di slide keempat ya, bisa Oh, dilihat di oh slide siap, Bu, keempat. siap, Bu. Mm-mm. Ada lagi kah? Kalau misalnya udah nggak ada, nanti teman-teman silahkan dilanjutkan per kelompok. Nanti saya nggak tahu di sini bisa breakout room atau enggak. Tapi kalau misalnya nggak bisa breakout room, sebentar ya saya lihat. Kalau nggak bisa breakout room, silahkan teman-teman nanti diskusi sendiri aja nggak apa-apa. Maksudnya diskusi sama teman kelompoknya. Untuk hari ini masih belum saya bikin kantongnya karena kantongnya nanti saya masukkan di pertemuan ke-13 aja. Nanti diisi untuk yang nomor poin 1 sampai poin 3 itu silakan diupload di pertemuan ke-13 progresnya. Kemudian yang poin 4 di pertemuan ke-14 dan poin 5 sekalian gabungan di presentasinya atau di pertemuan ke-15. Kira-kira seperti itu ya karena 2 minggu lagi kan berarti kita ada 2 minggu kelas asinkronus. Silahkan untuk mengerjakan itu juga. Gitu. Nah, untuk sekarang silahkan sambil dipikir-pikir lagi idenya mau seperti apa. Nggak usah yang ribet-ribet banget ya. Yang penting bisa menggabungkan antara platform-platform itu. Dan yang penting tersampaikan ke teman-teman bahwa intinya knowledge management itu bagaimana kita itu membagi pakaikan suatu knowledge atau suatu pengetahuan agar pengetahuan itu bisa digunakan kembali dengan lebih mudah. Seperti itu sih intinya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan dan sudah cukup, mungkin kita bisa mengakhiri dulu. Nanti teman-teman silahkan diskusi dengan teman kelompoknya ya. Nanti Zoom-nya saya tutup aja, kita nggak usah join lagi after azan maghrib. Nanti silahkan di-upload di pertemuan ke-13 untuk progres yang minggu ini teman-teman kerjakan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang luput atau belum tersampaikan ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke saya juga nanti via chat juga nggak masalah. Oke, kurang lebih mungkin dari saya hari ini itu. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Wassalamualaikum.